warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiania Yohana Putri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri yang akan melaksanakan kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Bapak Atok Joko Utomo, selaku guru PJOK di sekolah saya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Guru ya. Baik juga. Alhamdulillah pagi ini saya juga dalam keadaan sehat. Ya Pak Atok, dalam kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan nanti observasi bersama Pak Atok. Jadi nantinya ketika melakukan pembelajaran di kelas, Pak Atok lebih siap dan lebih percaya diri nantinya dalam proses pembelajaran ya Pak. Baik Pak Atok, untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Atok. Boleh ya Pak? Boleh. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama Pak, terkait tujuan pembelajaran nanti. Di dalam pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran seperti apa Pak yang akan Bapak capai dalam pembelajaran nanti? Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya untuk pembelajaran nanti saya akan melaksanakan pembelajaran aktivitas gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam permainan bola voli. Ada kesempatan nanti saya akan mengajarkan tentang passing bawah. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin saya capai melalui pembelajaran nanti, saya harapkan anak-anak mampu memahami dan mempraktekkan pola gerak dasar passing bawah, pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam kegiatan passing bawah. Jadi nantinya materi yang akan Bapak sampaikan nanti adalah kombinasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor pada permainan bola voli passing bawah ya Pak? Oke. Iya, kemudian Pak, untuk area pengembangannya nanti yang dikembangkan oleh peserta didik nanti apa ya Pak? Ya, yang ingin saya kembangkan tentunya dalam setiap pembelajaran saya menerapkan pembelajaran yang bersifat otentik. Terus yang ingin saya kembangkan ranahnya adalah ranah afektif, kemudian kognitif dan psikomotorik anak. Untuk kegiatan afektifnya nanti saya akan melaksanakan penilaian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Kemudian untuk ranah afektifnya sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, yaitu P5-nya nanti akan menyasar pada kegiatan gotong royong dan kemandirian. Jadi saya akan menilai anak, kegotong royongan anak dan kemandirian anak melalui pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kemudian saya juga akan mengembangkan afek psikomotorik anak melalui praktek pembelajaran passing bawah. Oh, jadi di sini nanti Pak Atok akan lebih menekankan pada keterampilan ya. Jadi peserta didik nanti akan melaksanakan aktivitas secara langsung ya Pak? Iya, betul. Baik Pak, jadi kemudian Pak, nanti dalam melaksanakan pembelajarannya Pak Atok menggunakan strategi seperti apa ya Pak? Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya juga menyadari dan memahami bahwa kemampuan belajar anak itu adalah berbeda-beda. Ada yang anak itu mempunyai kemampuan belajar secara auditori, kemudian visual dan kinestetik. Jadi dalam pembelajaran nanti agar materi yang saya sampaikan itu bisa mudah dipahami oleh anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda, saya harus melaksanakan
pembelajaran dengan memperhatikan diferensiasi anak. Saya akan melaksanakan pembelajaran, menyampaikan pembelajaran melalui video, kemudian visualnya dapat, kemudian auditorinya juga dapat. Kemudian setelah itu saya akan melaksanakan pembelajaran kinestetik dengan praktek langsung dengan anak-anak di lapangan. Demikian. Ya. Jadi Bapak akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses ya Pak ya, Ya. di mana nanti peserta didik akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik ya Pak. Ya. Nanti pada waktu kinestetik peserta didik akan diajak untuk praktek langsung ya Pak. Iya. Ya Pak, baik. Dalam proses nanti Pak, Pak Ato akan menggunakan penilaian seperti apa ya Pak? Saya akan menggunakan penilaian secara otentik. Ranah yang akan saya nilai adalah ranah kognitif anak, kemudian afektif dan psikomotoriknya. Untuk ranah afektif, saya akan menggunakan lembar pengamatan sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, bahwasanya yang ingin saya kembangkan adalah kemandirian dan juga gotong royong. Afektif yang ingin saya nilai adalah kemandirian dan kegotong royongan anak. Kemudian di ranah kognitifnya nanti akan saya berikan soal-soal tes yang tertulis yang harus dijawab oleh anak tentang pemahaman gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam kegiatan passing bawah. Kemudian secara prakteknya nanti akan saya nilai kegiatan praktek passing bawah di lapangan secara langsung. Oh seperti itu ya Pak. Wow, Ya. luar biasa sekali ya Pak prosesnya nanti. Baik Pak, untuk sasarannya nanti Pak, pelaksanaannya nanti Bapak mengambil kelas berapa ya? Saya mengambil kelas 5 sesuai dengan jenjang pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Selasa. Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5. Oh, jadi Pak Ato rencananya akan melaksanakan praktek observasi itu pada hari Selasa sesuai jadwalnya ya Pak? Iya. Ya Pak Ato. Mungkin pertanyaannya dari saya cukup itu ya Pak. Jadi saya hanya ingin tahu arah kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan itu seperti apa. Karena nanti yang saya pantau atau yang saya amati adalah berkaitan dengan hal itu Pak. Saya harapkan nanti di hari Selasa nanti ya Pak, pada waktu jam pelajaran nanti pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan strategi yang Bapak sampaikan tadi. Saya harap semuanya bisa teramati, semuanya bisa tercover ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ato. Semoga semua rencana yang akan Bapak bawakan hari-hari nanti berjalan dengan lancar. Amin. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila merepotkan atau mengganggu aktivitas Bapak. Ya, sama-sama Bu, terima kasih juga atas wawancaranya dan insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang saya susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Dalam pembelajaran olahraga, pada kali ini kita akan belajar tentang aktivitas pola gerak dasar, lokomotor, non lokomotor melalui manipulatif melalui permainan bola voli. Ya, nanti kita akan bermain passing bawah. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita siapkan dulu. Siapa yang akan menyiapkan? Kita. Pelajaran akan segera dimulai. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi, dan agar lebih bersemangat lagi, kita kasih semangat pagi. Nah, sebelum kita absen, kita terlebih dulu agar lebih bersemangat. Ya, semuanya kita nanti menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Semua saya berdiri ya, agar lebih bersemangat dan memupuk jiwa patriotisme kita. Semuanya nyanyi ya. Yuk. Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dulu Bapak akan mengabsen. Ada yang hari ini tidak masuk? Ada. Kenapa? Sakit? Ada surat izinnya ya? Ya mungkin WA ke wali kelas. Kita doakan mudah-mudahan Lala segera sembuh. Ya, kalian semuanya masuk ya? Baik, anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Apa pembelajaran kita? Yaitu tentang pola gerak dasar lokomotor melalui permainan invasi. Apa yang dimaksud dengan permainan invasi? Permainan menyerang. Siapa yang bisa memberi contoh permainan invasi? Kemarin sudah diterangkan. Siapa? Rugby, ya, permainan rugby. Ada lagi? Sepak bola. Basket. Masih ada lagi? Hoki. Ya, ada lagi? Ya, itu adalah permainan invasi. Permainan yang menyerang daerah lawan, yang bertujuan untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Ciri khasnya apa? Antara pemain lawan dan pemain kawan itu saling ada interaksi ataupun ada pertemuan, ya, itu namanya permainan invasi. Pada kali ini Bapak juga masih ingin mengingatkan apa itu arti gerak lokomotor.
Siapa yang tahu gerak lokomotor artinya apa? Ya, April. Gerak berpindah tempat. Contohnya apa saja gerak lokomotor? Berlari, berjalan. Kemudian apa lagi? Meloncat. Nah. Selain gerak lokomotor ada gerak non lokomotor. Apa itu gerak non lokomotor? Gerak tidak berpindah tempat. Contohnya apa? Ada yang bisa berjalan di tempat. Ya, bagus. Terus apa lagi? Membungkuk. Kemudian meliuk. Masih banyak lagi teman-temannya. Ya. Kemudian gerak manipulatif. Apa itu gerak manipulatif? Rizky? Tidak memainkan benda atau alat tertentu. Ya, gerak manipulatif itu adalah gerak memainkan benda atau alat-alat tertentu. Contohnya apa Rizky? Bisa beri contoh? Sepak bola. Ya, menendang bola. Kemudian men-smash bola, melempar bola, atau memukul bola dengan pasti kan ada gerakan memukul. Ya, ternyata kalian masih ingat dengan pembelajaran kita pada waktu kemarin. Karena kalian anak hebat, saya beri tepuk 2 jempol, ya. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Silakan semuanya. Baik, anak-anak sekalian, dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang yaitu ini, aktivitas pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, manipulatif melalui permainan bola voli. Nanti kita akan belajar apa saja gerak dasar dalam permainan bola voli itu. Siapa tahu? Gerak dasar pada permainan bola voli itu apa saja? Pasif bawah, pasif atas, servis ada servis bawah, servis. Pada pertemuan kita hari ini kita akan khusus mempelajari tentang passing bawah. Untuk itu silakan kalian simak video yang akan atau tayangkan berikut ini. Kalian nanti mengamati video ini sekaligus berdiskusi terkait tentang passing bawah. Kalian bisa mendiskusikan apa saja gerakan-gerakan yang benar dengan passing bawah, kemudian kesalahan-kesalahan apa saja yang terjadi ketika kita melakukan passing bawah. Nanti kita sudah bagi menjadi 3 grup, ya, 3 grup. Ini Pak Ato sudah mengelompokkan menjadi kelompok-kelompok pembelajaran berdiferensiasi. Ya, nanti di samping kita akan belajar melalui tayangan video, ya, bagi anak-anak yang gaya belajarnya visual, kemudian auditori kalian bisa mendengarkan, dan kinestetik nanti kita akan belajar langsung di lapangan berpraktek tentang passing bawah, gitu ya. Silakan kita nanti berdiskusi terkait video yang Pak Ato tayangkan ini. Sebelumnya saya akan bagikan LKPD. Nanti kalian bisa tuangkan hasil diskusi kalian di LKPD yang Pak Ato bagikan ini, ya. Sebelum kita tayangkan videonya, kita bagi LKPD-nya. Satu anak satu. Ini untuk menuangkan hasil diskusi, juga nanti untuk menilai teman-teman kalian, mengoreksi teman-teman kalian ketika melaksanakan gerak passing bawah.
Ya. Foto. Masa dulu? Alif belum? Oke. Siap? Sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan belajar mengajar pada kali ini, yaitu melalui pembelajaran ini diharapkan kalian akan mampu mempraktekkan dan memahami variasi pola gerak dasar lokomotor dan manipulatif pasif bawah sesuai potensi kreativitas yang kalian miliki, serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil Pancasila, pelajar Pancasila pada elemen gotong royong mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Diharapkan dengan pembelajaran ini kalian akan mencapai tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi nanti Pak Ato akan melakukan 3 penilaian otentik, yaitu penilaian tentang kognitif. Nanti kalian akan ada pertanyaan-pertanyaan tertulis, soal-soal tertulis yang harus kalian kerjakan. Kemudian untuk prakteknya kalian nanti akan berpraktek melakukan passing bawah. Dan untuk afektifnya ataupun sikapnya, Pak Ato nanti akan menilai tentang elemen gotong royong dan kemandirian. Jadi di dalam pembelajaran nanti Pak Ato juga akan menilai, oh ini anak ini mampu bergotong royong, oh anak ini mampu mandiri. Ini juga akan Pak Ato nilai. Siap ya? Dan juga perlu kalian ketahui bahwa pembelajaran ini sangat berguna bagi kehidupan kalian, karena tubuh kita harus bugar, harus sehat. Dengan tubuh yang bugar, tubuh yang sehat, kita akan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan baik dan lancar. Jadi kita harus bersemangat dalam melaksanakan kegiatan olahraga ini. Baik anak-anak, kita putarkan videonya. Silakan disimak. Silakan sama-sama disimak. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar permainan bola voli, yaitu passing bawah dan juga passing atas. Jangan kemana-mana, simak terus videonya, stay tune. Simak, nanti diskusikan ya. Nanti perwakilan satu orang. Posisi awal dari passing bawah, yang pertama buka kaki kalian sedikit lebar dari bahu. Ya. Kemudian tekuk lutut kalian seperti kalian melakukan gerakan squat. Ya. Posisi badan lurus dan sedikit condong ke arah depan. Posisi tangan lurus di depan badan dengan tinggi kepala tangan berada di bawah perut. Pandangan kalian selalu menghadap ke arah datangnya bola. Selain posisi kaki sejajar, bisa juga dengan posisi satu kaki di belakang. Bisa satu kaki di depan dan di belakang. Ya. Untuk kepalan tangan, gabungkan kedua telapak tangan dengan salah satu telapak berada di atas. Kemudian kalian genggam dan posisi kedua ibu jari sejajar. Bisa juga dengan melakukan genggaman seperti ini, tetapi keadaan tangan tidak rata sehingga dapat mengganggu arah passing. Tidak disarankan juga hanya menempelkan kepalan tanpa kaitan, karena beban bola dapat melepaskan genggaman dan mempengaruhi hasil passing kalian. Untuk perkenaan bola, pastikan posisi bola tepat berada di bawah kepalan tangan kalian agar bola lebih stabil dan mudah untuk diarahkan. Apabila perkenaan pada kepalan tangan, maka arah bola tidak beraturan dan sulit untuk dikendalikan. Dan juga jangan sampai perkenaan bola terlalu ke atas,
mengakibatkan bola tidak dapat memantul dengan sempurna. Selanjutnya adalah ayunan tangan. Pada saat mengayunkan tangan, posisi kedua tangan harus lurus sempurna hingga kedua sikunya mengunci. Kemudian, tinggi ayunan tangan tidak melebihi dari tinggi dada. Kalian juga diperbolehkan meluruskan kaki untuk memberikan dorongan tambahan pada lajunya bola. Jika kalian menepuk siku atau tinggi ayunan melebihi dari tinggi dada, maka bola yang dihasilkan akan mengontrol ke belakang dan sulit untuk diarahkan. Terakhir, selalu perhatikan arah jatuh bola agar tepat pada posisi perkenaan tangan. Lakukan sedikit langkah penyesuaian agar posisi bola jatuh tepat di tangan. Jangan sampai seperti ini ya. Passing atas kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Sekarang tugas kalian mengevaluasi video tadi, diskusikan dengan temanmu kira-kira apa biasanya gerakan-gerakan yang sesuai dengan video tadi. Kemudian kendala-kendala apa yang biasa terjadi ketika kita melakukan passing bawah. Ya, tadi dari video tadi sudah ditayangkan bagaimana sikap posisi kita pada waktu akan melakukan passing bawah. Kemudian bagaimana sikap tangan kita pada waktu melakukan passing bawah. Ya, silakan tuangkan dalam kertas LKPD yang sudah Pak sampaikan di sebelah sini saja, di belakangnya. Ya. Satu saja, satu meja, satu hasil diskusi. Ya, saya kasih waktu 3 menit. Tulis di belakang sini. Nah, tulisnya di belakang sini. Nanti silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk dan itu satu sekretaris saja. Ya, sikapnya bagaimana tadi ketika pada waktu akan melakukan passing bawah. Nah, silakan. Sikap ketika melakukan passing bawah tadi bagaimana? Diskusikan dengan temanmu, saling memberi masukan ya. Ayo segera tuliskan, waktunya tidak banyak. Kemudian kesalahan apa yang terjadi biasanya tadi ketika melakukan passing bawah? Ya, tangannya boleh nggak tidak direkatkan gini, tapi cuma disejajarkan gini tadi. Silakan tuangkan dalam tulisan dalam diskusi kalian. Kemudian ketika menerima bola, boleh nggak ini sikunya terlalu ditekuk ke atas? Akibatnya kalau sikunya terlalu ditekuk ke atas, bolanya akan mengarah kemana? Silakan berdiskusi. Waktunya tinggal 2 menit. Waktu tinggal 2 menit. Ya, sikap awalnya harus bagaimana tadi? Ya, sikap awal ketika melakukan passing bawah. Ada berapa tahapan? Yang pertama sikap awal, yang kedua sikap ketika menerima bola, harusnya perkenaannya gimana? Nah, sikap awalnya tadi bagaimana? Nah, sikap awal ketika melakukan passing bawah, berdiri, nah, seperti apa tadi? Nah, silakan.
memberikan masukan. Nah, tangan di apa tadi? Nah. Ya itu aja. Nanti satu orang buat. Pandangan sekarang. Sudah? Mana? Tentunya, silakan sebanyak-banyaknya boleh. Sudah, waktu habis. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ini. Apa aja? Tak sampai, ya. Yo, siapa yang akan maju depan? Topal. Silakan maju depan. Presentasikan hasil diskusi kalian. Baca yang keras. Posisi kaki dibuka sedikit terlebar dari bahu. Tangan direkatkan menutupi telapak tangan. Perkenaan bola di pergelangan tangan dan ayunkan. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 1 tadi sikap awalnya berdiri, kemudian dibuka, kaki dibuka selebar bahu dan arah pandangan menuju ke arah bola. Bagus. Sekarang kelompok 2 silakan majukan. Silakan, boleh ditulis. Ya, kelompok 2. Yang keras, agak keras. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2 menyoroti tentang kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan passing bawah. Yang pertama tadi hasil diskusi dari kelompok 2 bahwasanya ketika menerima bola tangan tidak boleh diangkat melebihi dada. Kalau diangkat melebihi dada, arah bola akan melenting ke belakang. Kemudian pada waktu menerima bola, bola tidak boleh mengenai kepalan tangan. Kalau mengenai kepalan tangan, apa yang akan terjadi? Arah bola tidak akan menentu. Jadi bisa lari ke sana, bisa lari ke sana. Kalau perkenaan bolanya tepat pada tengah-tengah pergelangan tangan ini, maka arah bolanya akan sesuai dengan sasaran. Ya, bagus. Sekarang kelompok 3 silakan untuk presentasi. Lompat. Ya, keras. Ya, bagus. Tepuk tangan. Hampir sama dengan kelompok 1, yaitu menyoroti tentang sikap awal pada waktu melakukan passing bawah. Dan ada tambahan tadi, perkenaan bola harus tepat pada pergelangan tangan. Ya, baik sekali anak-anak sekalian, terima kasih kalian telah berdiskusi terkait video yang sudah Pak Tos
LKPD-nya di bawah sama alat tulisnya juga di bawah. Nanti kalian akan mengamati teman-teman kalian yang akan melaksanakan praktek pasir bawah. Ya, siap, kita ke lapangan. Silakan saling mengamati. Kelompok A diamati oleh kelompok B diamati oleh kelompok C, dan kelompok C diamati oleh kelompok A. Ya. Silakan bersama. Caranya yang nanti kelompok A dulu. Satu anak melempar bolanya dari sini, dan satu anak laksanakan passing dari sini. Ya. Keluarkan dua anak. Silakan dulu kalian dapat dulu. Ini LKPD-nya silakan diamati ya. Kekurangannya apa, kemudian sudah benar apa belum? Silakan. Dari sini. Siapa yang akan passing? Passing ya. Sikap awalnya ya. Kalian silakan. Yuk, kita kali. Ya, silakan diamati ya kelompok. Ya, silakan kembali. Ya, sekarang gantian kelompok B. Diamati ya. Sikapnya seperti apa? Ya. Ya. Sudah, gantian. Silakan. Diamati oleh kelompok hasil pengamatan kalian nanti disampaikan lagi. Ya, sudah. Terima kasih. Silakan kembali. Kalian tadi sudah mengamati teman-teman kalian yang melaksanakan praktek passing bawah. Sekarang kalian amati apa yang kalian amati dari kelompok B tadi. Melaksanakan passing, kita semuanya. Nanti ketika melaksanakan passing, kita posisinya kakinya tidak ada di kok, masih posisi berdiri seperti ini, baru melaksanakan passing. Kemudian yang kedua, ketika baik anak-anakku sekalian, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Mari kita merefleksi apa yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Apa kira-kira yang kurang dengan pembelajaran kita yang akan kita gunakan untuk perbaikan selanjutnya. Kira-kira ketika pembelajaran apa yang kurang dari mata yang telah sampaikan tadi. Tato sudah menggunakan video, kemudian sudah berdiskusi. Kira-kira masukan apa untuk pembelajaran kita selanjutnya? Apakah kita perlu
menggunakan alat-alat peraga yang lain? Ya, perlu ya. Ya, sebagai catatan nanti akan pada waktu melakukan passing atas kita akan lakukan menggunakan alat peraga yang lebih lengkap agar kalian lebih memahami lagi praktek pembelajaran yang akan kita laksanakan. Itu ya. Kemudian sebagai tugasnya kalian nanti mengerjakan yang yang sudah Pak Ato sampaikan. Silakan kerjakan di rumah dan minggu-minggu depan dikumpulkan ya. Demikian sebagai penutup silakan Pak Ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa bidang? Pak. Ya, kita tutup dengan saling bersalaman dari Habib, kemudian kalian bisa langsung kembali ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Ya, kita tepuk tangan semuanya. Silakan balik lagi ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kuria. Bagaimana dengan Kuria? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, Pak. Ya, baik Pak Ato. Di kegiatan pasca observasi ini, kegiatan ini Pak, tujuannya adalah saya ingin mengajak Bapak untuk ngobrol banyak Pak, terkhusus pada kegiatan yang telah Bapak laksanakan, yaitu kegiatan observasi kemarin ya Pak ya. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang saya catat Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Untuk yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Pak? Alhamdulillah sedikit puas Bu. Namun menurut saya masih ada beberapa hal yang kurang. Jadi masih ada yang perlu kita perbaiki. Gitu ya Pak. Jadi ada beberapa hal yang belum sempurna ya Pak ya. Ya, betul. Lalu bagaimana perasaan Bapak pada waktu kemarin Pak? Pada waktu melaksanakan pembelajaran kemarin yang di situ ada kehadiran supervisor Pak. Bagaimana perasaan Bapak? Jujur saja karena ada supervisi yang hadir di situ, perasaan saya di awal-awal itu agak sedikit grogi, sedikit nervous, tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah saya bisa menguasai keadaan dan kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi awalnya sedikit grogi ya Pak? Iya. Baik Pak, berikutnya Pak, bisa Bapak ceritakan proses pembelajaran yang kemarin Bapak laksanakan di dalam kelas itu seperti apa Pak? Ya, proses pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas kemarin alhamdulillah sudah sesuai dengan modul ajar yang saya susun. Saya mengawali pembelajaran dengan tentu saja berdoa bersama anak-anak, kemudian menyemangati anak-anak, melakukan persepsi, mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kemudian saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kemudian saya juga memotivasi siswa dengan memberikan manfaat pembelajaran yang akan didapatkan siswa. Demikian. Kemudian itu untuk pendahuluannya. Dan saya juga tidak lupa kemarin untuk menggemakan
semangat patriotisme anak, saya memutarkan lagu nasional yaitu Majukan Gentar dengan harapan bisa menggelorakan jiwa patriotisme anak. Di samping itu saya juga memotivasi anak dengan beberapa yel. Itu kegiatan pendahuluan, kemudian di kegiatan inti saya menggunakan modal pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana saya memberikan beberapa permasalahan-permasalahan yang kemudian permasalahan-permasalahan itu nantinya akan berusaha dipecahkan oleh siswa dengan cara saya membagi atau mengorganisasi siswa menjadi beberapa kelompok. Dalam hal ini saya juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Terus media pembelajaran yang saya siapkan adalah bertujuan untuk melayani anak-anak yang mempunyai karakter ataupun gaya belajar yang berbeda-beda. Di antaranya ya. Bapak Atok menggunakan pembelajaran berdiferensi ya Pak ya? Ya, di antaranya saya menyiapkan media pembelajaran. Ada PPT yang saya gunakan untuk anak-anak yang bergaya belajar auditori, kemudian visual dengan adanya tayangan video. Kemudian saya juga menyampaikan beberapa hal untuk anak-anak yang bergaya belajar auditori dan anak-anak yang bergaya belajar kinestetik. Saya menggunakan media-media gerak dengan berpraktek langsung di lapangan. Kemudian terkait dengan sintaks-sintaks yang ada di PBL yang saya gunakan, itu adalah diantaranya saya organisasi siswa menjadi beberapa kelompok belajar. Dalam hal ini sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya menjadi 3 kelompok, yaitu auditori, kemudian kinestetik dan visual. Selanjutnya saya juga mendampingi anak dalam kegiatan-kegiatan diskusi, pemecahan masalah yang nantinya setelah hasil dari diskusi itu mereka sampaikan dari perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut, disampaikan hasil diskusinya, dan juga selain hasil diskusi mereka juga unjuk kerja dan bersama-sama dengan anak di akhir pembelajaran saya juga mengevaluasi proses pemecahan masalah. Demikian. Iya Pak, luar biasa sekali Pak. Ini dalam catatan saya juga sudah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan pada kegiatan observasi kemarin ya Pak. Selanjutnya Pak, ini terkait hambatan ya Pak. Apa hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran kemarin? Ya, terkait hambatan yang saya hadapi, mungkin karena waktu persiapan gitu. Jadi pada waktu itu waktu persiapan yang saya ambil itu adalah saat jam masuk. Jadi termasuk pemasangan media pembelajaran itu sudah masuk, sehingga menyita waktu proses pembelajaran, sehingga capaian yang saya dapatkan saya merasa kurang maksimal karena terburu-buru dikejar-kejar oleh waktu. Kemudian begitu ya Pak ya. Jadi masalah persiapan di awal pembelajaran ya Pak. Ya, selain faktor persiapan tadi Pak, ada lagi hambatan yang muncul pada proses observasi kemarin Pak? Mungkin terkait dengan peserta didik atau yang lain? Ya, terkait dengan peserta didik, menurut pengamatan saya kemarin pada waktu pembelajaran masih banyak ataupun ada 1-2 peserta didik yang belum aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka masih pasif dan belum berani mengeluarkan pendapat, belum berani menunjukkan unjuk kerja dan lain sebagainya.
Jadi hanya beberapa anak mungkin yang menonjol, yang berani untuk menjawab pertanyaan, mengeluarkan pendapat. Nah, ini yang menjadi catatan saya. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin belum mau atau belum berani mengeluarkan pendapat, tidak mungkin malu atau bagaimana seperti itu ya. Hambatan tersebut terjadi karena faktor apa, Pak? Alasannya apa? Sebagian siswa tidak mau memberikan pendapatnya pada waktu proses pembelajaran. Melalui refleksi diri, hambatan-hambatan yang ada, termasuk siswa yang belum begitu aktif mengikuti pembelajaran, mungkin karena saya belum memaksimalkan anak. Saya hanya memberikan batasan-batasan saja. Siapa yang mau tanya, siapa yang mau menyampaikan pendapat. Jadi anak masih merasa nyaman. Anak-anak yang pasif itu masih merasa nyaman. Hanya anak-anak yang aktif saja yang merespon apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin nanti kedepannya saya bisa merubah strategi agar anak-anak yang pasif ini bisa menjadi aktif di dalam pembelajaran. Oh begitu ya Pak. Jadi dalam proses pembelajaran Bapak hanya bersifat menawarkan pada siswa terkait apa yang sudah disampaikan tentang hambatan tadi Pak. Kira-kira solusi apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Terima kasih. Pembelajaran atau proses pembelajaran yang saya laksanakan kemarin itu menjadi koreksi bagi diri saya, apa saja yang kurang dari diri saya dalam melaksanakan pembelajaran, dan saya juga ada catatan-catatan. Insya Allah kedepannya saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang saya laksanakan, dan untuk pembelajaran saya harapkan nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi diberi kesempatan langsung ya Pak bagi siswa yang kurang dalam keaktifan. Jadi Bapak langsung menunjuk siswa tersebut agar mau memberikan pendapatnya ya Pak. Ya Pak, karena tadi Bapak sudah menyampaikan solusi atas hambatan yang terjadi dalam pembelajaran kemarin Pak, kira-kira kapan Bapak mau melakukan aksi tersebut Pak? Ya, insya Allah kedepannya saya akan langsung melaksanakan tentang terkait koreksi-koreksi yang atau catatan-catatan perbaikan-perbaikan tadi di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Segera akan saya laksanakan. Jadi segera mungkin ya Pak? Ya, insya Allah. Ya Pak, dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, proses pembelajaran Bapak sudah sesuai dengan rencana. Mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran sudah disampaikan ya Pak, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang Bapak jelaskan tadi. Bapak membagi kelompok di 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, visual, auditory, dan kinestetik. Di mana pada proses pembelajaran tersebut Bapak juga menggunakan berbagai media ya Pak ya, untuk memberikan simak gaya belajar pada siswa tersebut ya Pak. Jadi secara keseluruhan sudah bagus sekali Pak, dan Bapak juga sudah memberi solusi penyelesaian hambatan tadi ya Pak. Dan saya harap terkait solusi tadi dapat terlaksana dengan baik Pak. Baik Pak, cukup itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga solusi yang Bapak rencanakan tadi berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Kami Bu. Kemudian saya juga berterima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman bagi saya, pengalaman belajar yang nantinya bisa bermanfaat bagi siswa dan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.